Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Luciani dari Fakultas Teknik Arsitektur dengan nomor induk mahasiswa 14/2021-025. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi melalui perantaraan malaikat Jibril. Fungsi dan peran Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup dan sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nama lain dari Al-Quran sesungguhnya banyak, tetapi dalam kesempatan ini saya hanya menyebutkan 6 macam saja, yaitu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Al-Mau'izah, Al-Hudah, dan Asy-Syifah. Cara turunnya Al-Quran adalah para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode, yaitu periode Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan periode kedua ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Sejarah pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW adalah dengan cara dihafal oleh para sahabat dan ditulis di berbagai sarana yang masih sederhana, seperti daun pelepah kurma, kulit kambing, dan sebagainya. Yang kedua, pada masa Abu Bakar Siddiq, ialah setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian dari umat Islam tidak lagi membayar zakat, sehingga Abu Bakar sebagai khalifah mengeluarkan ultimatum, membayar zakat atau perang. Ternyata, perintah ini tidak dihiraukan dan peperangan pun tidak dapat dielakkan, yang mengakibatkan 30 orang hafiz wafat. Karena khawatir terjadi perang lagi, maka Abu Bakar memerintahkan kepada para hafiz untuk mulai mengumpulkan Al-Quran. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, ialah pembukuan Al-Quran. Surat demi surat disusun sesuai ketentuan Nabi SAW dan menggunakan sistem penulisan yang dapat menampung seluruh qiraat yang benar. Disalin beberapa kopi dan dikirimkan ke pusat-pusat pemerintahan umat Islam. Waktu itu, kemudian naskah Al-Quran itu dikirimkan ke Mekah, Suriah, Kufah, Busrah, Yaman, dan Bahrain. Pengertian As-Sunnah. As-Sunnah menurut bahasa yaitu jalan yang lurus dan berkesinambungan yang baik atau yang buruk. Sedangkan menurut ulama muhaditsin, sunnah adalah setiap apa yang diterima dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak, atau peri kehidupan baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti tahanut di Gua Hira atau sesudah kerasulan beliau. Menurut ulama ushul fiqh, sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Menurut ulama fiqh fuqaha, sunnah yaitu setiap yang datang dari Rasulullah SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Macam-macam as-sunnah. Ditinjau dari bentuknya ada 3, yaitu kauli, fikli, dan takriri. Ditinjau dari jumlah perawi ada 2, yaitu mutawatir dan ahad. Ditinjau dari kualitasnya ada 3, yaitu sahih, hasan, dan daif. Kedudukan as-sunnah. As-sunnah menempatkan posisi kedua setelah Al-Quran. Fungsi as-sunnah. 1. Bayan tafsir, yaitu hadis yang menerangkan ayat-ayat yang sangat umum seperti sholat. 2. Bayan takrir, yaitu hadis yang berfungsi untuk memperkokoh pernyataan di dalam Al-Quran seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. 3. Bayan tashri, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran seperti keharaman menikahi seorang wanita bersama bibinya secara bersamaan. Pengertian istihad. Istihad berasal dari kata jahada yang berarti berusaha sungguh-sungguh atau upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk merumuskan hukum syara dengan cara istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Metode istihad ialah ijma, qiyas, istihsan, dan masalihul mursalah. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.